Di pengobatan alternatif itu kan sangat Jadi banyak. diobatinnya dengan hubungan seksual. Hubungan seksual. Ini biar obatnya bisa masuk, kamu harus buka baju dulu. Betul. Dukun ini juga kita harus petakan ya. Maksudnya yang kayak gimana nih? 3 opini terhadap 3 berita Di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Hari ini di Ruang 28 saya Gilang Baskara akan berlaku sebagai ketua sidang. Tentu saja. Topik kali ini adalah yang sedang cukup ramai diperbincangkan di sosial media, yaitu masalah pesulap. Brigadir. Enggak dong. Oh, enggak. Kalau itu bukan. ada sulapnya juga. Sulap Tapi CCTV bukan ya? pesulap. Sulap CCTV jadi rusak. Berita yang akan kami bahas itu tentang pesulap merah yang sedang berseteru dengan Gus Samsudin. Jadi pesulap merah ini memang dari dulu dia melakukan aktivisme membuka Praktek. Praktek-praktek mistis di Indonesia. yang padahal hanya sulap, karena dia kan basicnya pesulap. Dia tahu trik-trik sulap. Jadi dia melihat yang alah ini mah trik sulap sebenarnya kayak gitu loh. Kayak sebelumnya dia pernah membongkar yang ini, kalau kalian pernah tahu, yang kalau ditonjokin tapi nggak kena, cuma diam-diam doang. Terus yang nonjok mundur-mundur jatuh. Dia pernah kayak gitu, ditonjok sama dia si masternya. Kena. Oh, kena ya? Kena lah. Oh, gitu ya. Ada 2-3 kali ditonjok. Ditonjok beneran ya sama Ditonjok dia. beneran. Oke. Apa si pesulap merah ini dia membuktikan. Akhirnya ditonjok beneran memang. Dan yang ini yang sekarang lagi rame lagi karena dia baru membuka praktek. Ada orang namanya Gus Samsudin ini yang buka pengobatan alternatif lah katanya. Ini dia bisa ngobatin, tapi kalau dia lihat nih cara-caranya itu pakai alat-alat sulap padahal. Seperti itu. Ini makanya menjadi keramaian di sosmed. Ada yang pro sama si pesulap merah karena telah membuka ini. Ada yang bilang pro sama si Gus Samsudin ya, kayak ini dia malah ganggu rezeki orang gitu. Orang dia ngobatin, ada kok yang sembuh, kayak gitu-gitulah. Kalau memang terbukti ini memang hoax semua, apakah harus kedepannya ditutup-tutupin atau maksudnya ditutup semua padepokannya yang pengobatannya, atau biarin aja? Karena kan ada juga yang sembuh masalahnya dari pengobatan ini nih. Ada yang merasa sembuh kok gua gitu. Kayak gitu. Apakah ini termasuk matiin rezeki orang? Apakah gimana? Mungkin menarik untuk dibahas lebih lanjut. Kita mulai dari Kania tentang kenapa ini masih terjadi penipuan-penipuan ini. Sebenarnya tuh ini nggak bisa dibilang unik di Indonesia gitu ya. Maksudnya ini khas nih, ini terjadi di Indonesia dong. Sebenarnya enggak. Bahkan ya tesisnya yang paling umum sekarang itu kan tentang manusia kan memang kita punya kecenderungan untuk error basically otak kita tuh. Jadi kita secara genetik punya kelemahan gitu di dalam konteks berpikir dan menalar atau mempersepsikan alam sekitar kita gitu. Jadi kita kadang-kadang bisa mengalami error seperti itu. Nah, terutama juga ini nyambungnya nanti adalah sama psikologis kita ya, dimana tadi misalnya ketika gue seneng sama suatu fakta gue jadi percaya. Terus ketika gue butuh harapan, misalnya kalau dalam konteks sakit ya, gue lagi benar-benar desperate nih, gue udah ibaratnya udah cornered lah gitu ya, udah terpojokkan dengan situasi misalnya penyakit yang gue nggak ngerti ini sakitnya apa, gue nggak punya duit buat mungkin ke rumah sakit, gue udah terpojok, udah nggak bisa mikir jernih misalnya gitu kan. Nah akhirnya jadi jatuh ke pilihan-pilihan yang justru sebenarnya lebih merugikan lagi actually kan at some point. Tapi kita sangat punya tendensi untuk kayak gitu. Nah jadi yang kemudian akhirnya dia bilang di situ juga di buku, maksudnya kayak bagaimana sih kita menangani ini semua? Emang kita benar-benar harus latihan keras untuk berpikir rasional gitu. Nah kayak di konteks pengobatan alternatif yang bohong ya, maksudnya yang bermasalah gitu kan, itu kan sering kejadian di mana orang berusaha mencari pengobatan yang dia bisa afford, yang dia bisa bayar, itu lebih murah. Tapi ternyata pada saat dia lakuin malah jadi lebih parah penyakitnya. Yang sering terjadi itu yang masalah sendi ya, misalnya kayak terkilir atau retak tulang atau patah tulang, terus biasanya dipijat atau apa makin hancur malahan bengkak, kan, karena malah rusak nih ini syarafnya gitu kan, susunan tulangnya atau apalah gitu. Nah kan pas lebih parah baru akhirnya sadar, iya kan, baru pas ini baru sadar bahwa ini ternyata malah bikin masalah ya. Nah tapi ada juga sih emang tetap yang beberapa yang kayak enggak, itu bukan gara-gara itunya kok gitu. Kan ada juga yang kayak gitu ya. Bukan gara-gara dipijitnya nih. Nah kalau kayak gitu balik ke yang bias konfirmasi tadi, berarti emang udah punya ideological belief gitu. Maksudnya udah emang percaya nih bahwa ini tuh harus benar gitu. Jadi nggak mungkin nih yang ini yang salah. Ini salah. Jadi yang lainnya bakal disesuaikan ke sini. Nah sebenarnya kan teori-teori konspirasi juga kadang-kadang gitu ya. Makanya kadang-kadang ilmu-ilmu itu pantangannya suka banyak banget. Kayaknya dicari yang kemungkinan orang bisa ngelanggar deh.
Ya kan ada nggak boleh, misalnya nggak boleh Tapi kan dia udah coba daging duluan. merah, nggak boleh. Nggak, yang buat pengobatan alternatif juga ada tuh, Mat. Oh. Biasanya misal dipijat. Ini bisa dikasih nih pantangannya ya, dipijat-pijat ini ya, jangan melakukan makan ini. Biasanya banyak tuh yang nggak bolehnya. Siapa tahu nggak boleh daging merah karena mungkin dia udah tahu ada kolesterol. Berarti bagus dong. Iya, akhirnya jadi pasti ada yang minimal ada yang kelanggar lah itu. Jadi mungkin kalau dia makin parah, oh tadi makan daging Iya. nggak? Oh, Mas makan daging. Bisa sih. langsung dibelokin ke situ. Jadi bisa dua kemungkinan juga. Maksudnya iya. nggak selalu setelah kebongkar tuh langsung diterima sebenarnya. Bisa jadi terjadi juga yang kedua, yang kalau dia udah justru lebih kuat beliefnya ke situ, udah nggak bisa lagi nerima fakta baru yang membantah itu gitu. Baik, sudah penjelasan panjang dari Kania. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Tadi kan Mamat udah mau ngomong tuh kan. Iya. Ini kan tentang gampang sekali menjadi penipu di Indonesia Iya. tadi. Nah, Mamat dari segi ekonomi Itu kan ya. ya. Itu Gimana kan ya. Mat? Dari kenapa banyak sekali orang yang bisa tertipu? Apakah Ya. dukun-dukun seperti ini kan muncul-muncul mulu kan? Yang Betul. yang nipu, tapi yang nipu ya, yang Betul, nipu orang betul. gini-gini atau yang kayak tadi afiliator itu kan, afiliator itu kan basically Ponzi, skema Ponzi dengan bentuk macam-macam. Intinya adalah orang ketipu mulu. Jadi yang ditipu atau yang menipu ini sama-sama saling membutuhkan sebenarnya di Indonesia. Ya. Yang menipu ini yang ditipu ya, yang ditipu ini membutuhkan kayak misalnya kayak tadi yang kakaknya bilang, misalnya dalam kesehatan, dia membutuhkan bagaimana cara untuk menjadi sehat Ya. dengan cepat tanpa mengeluarkan banyak uang, iya kan? Atau dia yang memang nggak mampu kan, sehingga dia pengen yang gratis gitu kan, pengen yang Yang gratis gampang ya. atau ada juga dia pengen sehat tapi tidak percaya dengan pelayanan kesehatan. Jadi itu kebutuhan akan hal-hal itu ya, sehingga orang-orang ini mencari alternatif. Nah, alternatif ini kan udah ada dari dulu. Nah, ketika ini kan berarti kan ada demand-nya. Iya kan? Ada demand daripada orang-orang yang mencari kesehatan, kemudian membutuhkan pengobatan, Ya. atau ada orang-orang yang butuh apa ya, biasa cari keberkahan lah katanya mereka itu, didoakan, di apa Ya. gitu-gitu kan. Nah, ini ada demand-nya sehingga ada masuk supply. Nah, karena demand-nya ada ya. Ada, Ya, ada oke. Ini demand. hukum ekonomi nih ya. Hukum ekonomi Iya. sangat jadi saya Iya, akan menjelaskan secara ekonomi banget nih. Iya, iya. Akan masuk supply. Nah, Supply ini ada yang benaran, ada yang demand ini mencari supply. Contohnya Ponari, masih Iya, ingat? ingat. Ponari kan batu yang datang nih dari luar angkasa. katanya kesambar petir, Betul, ada batu datang. Ponari nggak jalan dong, tundukan saya bisa sembuhkan orang. Tipis-tipis Enggak. tor dia tuh. Iya, enggak kan? Iya. Tapi orang-orang yang tahu ini karena bisik-bisikan tetangga, orang-orang yang datang, Ponari kayak orang bingung aja di Iya, gendongan kan? tangannya udah dipegangin Iya, sama bapaknya, dipegangan celup. cuma gini, Celup. capek kasihan dia Capek, tuh. kasihan. Iya. Ya, kasihan. Kasihan dia kalau lewat Citayam Fashion Week marah-marah dia tuh sama yang minta foto pasti. Nanti foto nanti. Iya, nanti. Capek ya, Nanti capek. dulu celup, sabar nih, bingung nih. Iya, gitu ya. capek. Iya. Nah, itu. Jadi ada Dan orang pun bayar seikhlasnya itu kan. orang bayar Iya. seikhlasnya. Dan memang dari dulu pengobatan alternatif itu rata-rata seikhlasnya. Oh. Seikhlasnya. Tapi karena demand ini makin banyak, Hah? kemudian muncullah akhirnya yang supply tambahan. Apa itu supply Ya, supply tambahan. Misalnya kayak Suplainya jadi banyak. supply-nya Ah. jadi banyak gitu loh. Yang ini kan demand banyak, ya supply-nya juga tambah. Tambah banyak. Nah, tambah ini Macam-macam ragamnya. ragamnya banyak, jenisnya ada yang betulan, ada yang bohongan. Nah. Itu makin banyak di sini. Dan mulai ada tarif-tarif. Nah, karena demand-nya banyak, sih orang tidak peduli dengan tarif-tarif ini. Mau ditaruh berapa, yang dari dulu seikhlasnya, Iya. sekarang menjadi punya nilai ekonomi. Kalau kita lihat beberapa sekarang kan 500.000 sekali datang. Iya. Tapi datangnya berulang-ulang gitu kan. Iya. Ada juga yang ditipu tidak dengan uang. Tapi dengan biasa kita lihat pelecehan seksual, kemudian pemerkosaan. Iya Di benar. pengobatan alternatif ini kan Iya. sangat Jadi banyak. diobatinnya dengan hubungan seksual. Hubungan seksual. Ini biar obatnya bisa masuk, kamu harus buka baju dulu. Betul. Dukun ini juga kita harus petakan ya. Maksudnya yang kayak gimana nih? Jangan tiba-tiba Iya. nanti ustadz atau pendeta tiba-tiba dibilang enggak semua. dibilang Yang bantuin orang melahirkan pun sebutannya aja dukun kan, dukun beranak. Tapi sebenarnya Iya, kayak iya. bidan lah Kayak ya. bidan. sebenarnya. Iya, betul. Iya. Kalau sampai yang memang pakai gitu-gitu Iya, atau pakai keris. saya bisa menyembuhkan orang Keluar asap. apa iya Iya, saya keluar bisa
pakai asap ya keluar. Atau apalagi yang tadi pelet nih apa? Nyembuhin pakai hubungan seksual. Itu udah jelas lah. Ini biasanya mengambil kesempatan kan, tujuan utama dia uang, tapi yang datang sudah akhirnya dia punya cara-cara lain, namanya dia kan alternatif. Dia punya berbagai macam alternatif dong. Gitu ya. Iya. Jadi untuk pertumbuhan alternatif ini, pengobatan alternatif itu untuk tahun-tahun depan, beberapa tahun lagi itu sangat pesat. Prediksi bisnis dia. Halo Paranoise. Jangan lupa semuanya untuk subscribe channel YouTube Noise.